Yang dibasuh, yang diusap dalam wudu, bukankah semua anggota tubuh kita yang secara fisik berinteraksi? Ya, wajah, mata melihat, mulut bicara, telinga mendengar, pikiran diusapkan. Yang kadang berpikir yang salah, ya kan? Sampai tangan, kenapa tangannya dari sini ke siku, bukan dari siku ke sini? Ya, kan ini yang sering digunakan interaksi. Kalau bikin status kan pakai ini, bukan pakai ini, ya kan? Tapi sering salah kan nulisnya. Nah, setelah bersih itu baru menghadap Allah, barulah kemudian kita bertakbir. Yuk kita mulai bahasannya. Kita masuk pada intinya. Tsumastaqbilul qiblah, menghadaplah ke arah kiblat. Baik. Fakabbir, lalu mulai bertakbir. Bagaimana cara bertakbirnya? Hadis Muslim nomor hadis 390. An Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, yang menyampaikan informasi ini namanya sahabat junior Ibnu Umar. Ya, nanti teman-teman yang ikut umrah saya tunjukkan tempatnya. Kalau di Mekah di sebelah mana, di Madinah di mana. Setelah masuk Islamnya, ya. Umar bin Khattab kemudian punya anak, bagaimana mengelola atau mendidik anak-anaknya supaya jadi tumbuh baik. Nabi mengangkat kedua tangannya, riwayat pertama, rafa'a yadaihi hadwa mankibaihi, sejajar dengan bahunya. Oke, silakan. Filkani, Mas, masuk lagi. Ini tadi contoh pertama. Hadwa mankibaihi, sejajar dengan bahunya. Yang tadi, jangan dirubah. Ini ya. Nah, teman-teman, ini tadi saya katakan sudah benar. Cuman posisinya kurang tepat. Hadwa itu dalam bahasa Arab artinya adalah sesuatu yang berhadapan atau di depan, sejajar. Bahu kan ini ya. Ini bahu nih. Berarti sejajar itu di sini. Masuk. Ya. Jadi bukan di sini. Kalau ini di samping namanya. Di samping bahu. Jelas ya? Nah, yang tepat itu ini, sejajar di sini. Seperti ini kurang lebih. Jelas? Jadi Allah gini ya. Dan tidak perlu terlampau kaku, kan masih hidup. Oke, satu. Jelas ya? Ini. Oke. Ini satu. Versi kedua, yang tadi yang Mas Dude contohkan. Ya. Dinaikkan ke atas, yuhadhi udhunaihi, mendekati ke telinganya di sini. Agak ke dalam sedikit, agak ke dalam, pelan aja, nggak usah dikakukan, pelan-pelan. Nah, jadi ada yang di sini, baik ya. Yang di sini, kenapa berat sebelah nih? Lurus ya, tenang aja, seimbang ya. Nih, ada yang sini naik sedikit di sini, jelas? Jadi di sini dengan di sini. Dan ini penting dan pasti akan ada perbedaan di setiap kita karena ukuran bahu kan tidak sama. Baik ya. Nah, dan ini penting, pahami posisinya karena ini akan dibawa saat sujud. Jadi saat sujud ini nggak berubah, tetap seperti ini. Jadi mulai diangkat Allah sini, ya kan? Yang pertama, baik ya, satu di sini seperti ini. Atau yang kedua naik sedikit di sini. Jelas? Silahkan mana yang paling nyaman, ini atau di sini. Paham? Baik, jazakallahu khair. Ini satu, posisinya tadi ya, di sini ya. Baik, silahkan kembali. Jadi di sini, bukan di sini. Di tidak Allah, kan? Baik, tapi di sini. Jelas? Baik, di sini atau ke sini sedikit ke atas. Ini untuk cara. Baik, kenapa tangan diangkat? Apa hikmahnya? Ini ada kitabnya, ada bukunya. Baik ya? Ada kitabnya, ada bukunya. Ini nanti tentang hikmah. Namanya Nadharat fi Ma'anis Shalah. Ya, tentang menggali tentang hikmah dan makna dari gerakan dan bacaan salat. Jadi mengangkat begini, ini ada dua makna. Satu, seperti ini gambarannya untuk membuang urusan dunia ke belakang. Buang ke belakang. Jadi maksudnya apa? Kalau akan salat dan ingin khusyuk terkoneksi pada Allah, jangan bawa dunia. Jadi persoalannya, orang mau salat tapi dunia masih dibawa. Itu yang menyebabkan orang tidak khusyuk. Ya, jadi lisannya Allahu Akbar, tapi di hatinya masih proyek Hu Akbar, tuh kan? Handphone Hu Akbar, sendal Hu Akbar, konten Hu Akbar, gitu kan? Ya, itu masih terbawa dan akhirnya menyebabkan setan mudah untuk menggoda. Ingat, ada setan khusus yang tugasnya memang menggoda orang sholat. Nanti satu waktu kita belajar ya, kalau sudah selesai ya, Mas Dim ya, bikin pelajaran khusus fikih setan. Belum pernah ada kan? Iya, kita hafal malaikat tapi nggak tahu setan. Persis orang mau berangkat, tahu jalan yang mulus tapi nggak tahu di mana lubangnya.
Jadi bisa terpleset. Mesti tahu sehingga bisa dihindari. Dari mana taunya kalau sedang digoda? Tahu-tahu basah saja, tahu-tahu salah, tahu-tahu ngambek saja. Nggak tahu bahwa ada setan sudah lebih dulu memprovokasi. Nah, ada 9 jenis setan yang harus diketahui. Salah satunya setan yang khusus menggoda orang sholat. Oke? Setan rumah ada. Hati-hati, ada setan rumah, ada setan masjid. Setan masjid itu spesial, godain DKM masjid. Nanti ada babnya itu. Makanya orang kalau satu jamaah pergi, yang lain datang. Tapi kalau DKM-nya ribut, orang malas datang. Dan biasanya kalau masjid belum jadi, semangat. Kalau sudah jadi, potensi ribut. Ya? Nah itu ada. Kalau nggak paham, susah menghindarinya. Nah, setan yang menggoda orang sholat namanya khanzab. Ada yang membaca khinzib, ada yang membaca khanzab. Hati-hati, kalau mirip-mirip cepat ganti nama. Ya? Ya, ada Awar, ada Dasim, ya, perempuannya Dasimah. Kemudian ada, nanti kita bahas lain waktu. Ini khanzab. Apa kerjaannya? Begitu tangan diangkat, ini nanti bisa dibuktikan ya. Begitu dimulai sholat tangan diangkat, maka dia mulai bertugas. Fayaqulu syaitanu, di hadisnya Abu Daud, fayaqulu syaitanu, maka dia mulai membisikkan, ditanamkan di pikiran orang sholat itu, udhkur kada, udhkur kada. Ingat ini ya, ingat itu ya. Anda kalau tidak percaya, sebelum sholat, kita itu siap fokus, gak ingat apa-apa. Maunya sholat aja. Tapi begitu tangan diangkat, Allahu Akbar, yang tak ingin diingat, bisa ingat. Nanti saat zuhur ya, saat zuhur nih, lihat aja nanti. Jadi begitu takbir, Allahu Akbar, ini isi ceramah saya pun akan muncul. Ingat ya, setan ya, nanti. Itu bukan saya, setan itu. Ya. Itu muncul, gak percaya silakan. Gak diundang datang sendiri. Ya, maka ketika mulai mengangkat seperti ini, kalau banyak yang dibawa, nggak tuntas dulu, nggak dibuang ke belakang, maka yang diolah oleh setan itu lebih banyak, lebih beragam. Karena itu yang pertama dilakukan, buang urusan dunia ke belakang. Kemudian pasrahkan diri kepada Allah. Orang kalau ditangkap dan ditodong senjata menyerah, bukankah seperti ini? Bukankah ini tanda pasrah? Ya kan? Maka ulama memberikan penafsiran, mengangkat ini pun sebagai tanda kepasrahan kepada Allah. Menunjukkan kita tawakal dalam kehidupan. Itulah sebabnya kenapa lafadznya Allahu Akbar, bukan yang lain. Nama Allah kan banyak. Tapi belum pernah ada orang sholat Allahur Rahman, Allahur Rahim, Allahul Quddus. Kenapa cuma satu Allahu Akbar? Makna pertamanya, kita dengan mengangkat tangan seperti ini ingin membuang semua urusan dunia dan terkoneksi untuk mengagungkan Allah saja, tidak ada yang lain. Makanya kalau ingin khusyuk, salah satunya ketika mulai mengangkat, dunia kita buang dan jadikan semua yang agung hanya Allah saja, yang lain lepaskan. Mudah bagi Allah mengecilkan apa yang Anda anggap besar. Maaf ya, maaf sekali. Contohnya nih kemarin kan Jumat ya. Itu ada surah khusus namanya surah Jum'ah. Surah 62. Itu di ayat 11-nya, jelas sekali Allah sampaikan. Orang yang tega, kata Allah, menjual imannya untuk dunianya, yang masih sibuk dengan bisnis, dengan proyek, dan dia meninggalkan Jumat. Itu bahasa singkatnya kata Allah, mudah bagi aku menghancurkan bisnisnya dan mewafatkan dia saat itu juga. Tapi kalau engkau mau datang menunaikan Jumat, mintalah kepadaku, aku buka jaringan dalam Jumat, aku lebarkan duniamu, aku mudahkan rezekimu. Wa idza ra'au tijaratan aw lahwan infaddu ilaiha wa tarakuka qa'imah qul ma 'indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah wallahu khairur raziqin. Hei, bukankah engkau tahu aku yang memiliki rezeki? Aku yang mengatur segalanya. Kenapa engkau tinggalkan Jumat untuk mengejar dunia yang engkau tahu aku pemberinya? Okay? Maka mudah bagiku untuk memberikan kepadamu atau menghancurkan pekerjaanmu saat ini dan mewafatkan kau saat itu juga. Ya, maka dari itu saat terkoneksi dengan Allah, abaikan yang lain karena kan yang punya semuanya Allah. Itu gambarannya. Baik ya. Yang kedua, mohon izin. Ini yang paling dalam sekali. Ini yang paling dalam. Kadang-kadang ada orang sholat masih membawa status sehingga merasa besar saat dia memulai sholat. Status dengan kedudukan, status dengan harta benda, status dengan popularitas, status dengan keilmuan. Sehingga tanpa dirasakan, begitu dia mulai bertakbir, kebesaran itu terbawa. Ya, dan lupa bahwa yang paling agung itu Allah. Atau yang ketiga, status maksiatnya.
Dia bawa maksiat menjelang sholat. Dan merasa nyaman dengan itu. Coba cek di handphonenya masing-masing. Jangan sampai ketika mau sholat, dalam handphonenya itu isinya apa yang tidak Allah sukai. Aurat yang tampak, hal yang tidak baik. Apalagi membawa perangkat yang tidak benar. Lalu dibawa dalam sholat. Dan mengatakan Allahu Akbar. Itu akan sulit membawa kehusyuan. Maka dari itu, apa yang harus dilakukan? Begitu mulai menghadap kiblat, yakinkan pada diri kita bahwa saatnya terkoneksi dengan Allah, buang urusan dunia ke belakang, dan rasakan boleh jadi bila ajal tiba, Allah bisa mewafatkan dalam keadaan kita sedang bertakbir kepadanya. Ya. Masih ingat ayat yang dulu? Wa annahum ilaihi raji'un. Kalau memang merasa pengen khusyuk, bayangkan mungkin dipanggil saat kita terkoneksi dengan Allah. Jelas?